Gelandang Real Madrid, Marco Asensio, dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun dengan Barcelona. Masa depan Asensio sejak musim lalu jadi tanda tanya besar. Pasalnya kontraknya di Madrid berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Asensio sendiri santer disebut ingin segera cabut dari Madrid pada musim panas 2022 kemarin. Ia sebenarnya tak kekurangan peminat. Ia dikabarkan diincar beberapa klub seperti Liverpool, AC Milan, hingga Manchester United. Namun Asensio memilih bertahan karena ia tak mendapat tawaran yang memuaskan. Barca dikabarkan siap untuk memboyong Asensio pada Januari tahun 2023 mendatang. Kabarnya Blaugrana menginginkan gelandang serba bisa itu karena mereka diperkirakan akan butuh asupan amunisi baru di lini serang. Pasalnya salah satu penyerang mereka yakni Memphis Depay disebut akan cabut dari Camp Nou. Kabar ini dilansir oleh RAC1. Laporan itu juga menyebut Asensio telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun yang ditawarkan oleh Barcelona. Kontrak itu akan berlaku mulai musim panas 2023 mendatang. Tentunya ia akan pindah ke Barca dengan gratis. Sebelumnya Marco Asensio sempat ditanya soal kabar ketertarikan dari Barcelona. Ia ternyata tak menghapus pintu untuk membelot dari Real Madrid ke sang rival abadi. Pelatih Curaçao, Remco Vicentini, menyayangkan kekalahan 1-2 dari timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday Jilid 2 di Stadion Pakansari. Menurut Vicentini, pertandingan berlangsung ketat dan banyak pemain yang mudah jatuh. Remco Vicentini mengakui, timnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Meski demikian, Vicentini mengklaim permainan Curaçao pada babak pertama cukup bagus. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik karena timnas Indonesia mencetak gol dengan cepat. Saya kira kami bermain baik pada babak pertama, sayangnya tidak mendapatkan hasil yang bagus, kata Remco Vicentini. Remco Vicentini juga menyebut, Curaçao sempat bangkit setelah menyamakan kedudukan pada awal babak kedua. Namun, setelah itu dia menilai pemain timnas Indonesia terlalu banyak jatuh sehingga mengganggu ritme permainan timnya. Setelah itu, kami menyamakan kedudukan dengan cepat pada babak kedua. Namun, selanjutnya pertandingan tidak berjalan dengan baik karena banyak interupsi, ujar Remco Vicentini. Banyak pemain yang tergeletak di lapangan. Timnas Indonesia kemudian mencetak 1 gol lagi, tegas Remco Vicentini. Statistik lapang bola mencatat, Curaçao sebenarnya unggul penguasaan bola sebesar 62% berbanding 38% milik timnas Indonesia. Saking ngototnya bermain, Curaçao sampai harus melakukan 18 pelanggaran, lebih banyak 6 pelanggaran dari timnas Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan Curaçao menghasilkan 5 kartu kuning plus 1 kartu merah. Adalah Juninho Bacuna yang diusir wasit pada menit ke-79 setelah menerima kartu kuning kedua. Kemenangan 2-1 atas Curaçao membuat timnas Indonesia berhasil naik 1 peringkat ke posisi 152 pada ranking FIFA. Witan Sulaiman DKK, meraup 7,30 poin berkat kemenangan atas Curaçao. Dengan demikian, timnas Indonesia kini mengemas 1033,90 poin di ranking FIFA. Adapun Curaçao harus turun ke posisi 86 setelah kehilangan 7,30 poin. Sepanjang FIFA Matchday kali ini timnas Indonesia sudah naik 3 peringkat dari 155 ke 152. Pasukan Sintayong tercatat menggesar Andorra, Yaman, dan Afghanistan. Italia sukses membungkam Hungaria 2 gol tanpa balas dalam partai UEFA Nations League 2022-2023 yang digelar di Puskás Arena, Budapest. 2 gol kemenangan Gliazzurri atas tuan rumah Hungaria masing-masing diciptakan oleh Giacomo Raspadori di babak pertama dan Federico Di Marco di babak kedua. Berkat hasil ini, Italia pun berhak mengakhiri fase grup sebagai juara grup 3 Liga A dengan poin 11. Sementara itu, Hungaria finish sebagai peringkat kedua dengan poin 10. Sukses menggusur Hungaria dari puncak klasemen, Italia pun berhak mendapat 1 tempat di babak Final Four yang akan digelar tahun depan.
Manchester United merupakan salah satu klub besar di Inggris. Klub berjuluk Setan Merah tersebut telah melahirkan banyak legenda sepak bola. Dari tahun ke tahun, tim Setan Merah memproduksi pemain sendiri melalui akademi, atau menjemput bakat dari klub-klub lain di seluruh Eropa. Banyak dari mereka yang menjadi legenda dengan performa yang tidak terlupakan plus bergelimang gelar bersama klub maupun individu. Tapi, ada juga yang zong sampai dicap sebagai pemain gagal. Soal waktu, ada pula pemain yang cuma numpang lewat di Old Trafford, sampai-sampai mungkin Anda akan lupa ada pemain itu di United. Ronnie Johnson. Ronnie Johnson adalah satu di antara pahlawan tanpa tanda jasa skuad United yang meraih treble pada 1999. Pria asal Norwegia itu menghabiskan 6 tahun di Manchester sebelum bergabung dengan Aston Villa pada 2002. Bek itu mengklaim sejumlah penghargaan dan dinobatkan sebagai satu di antara pemain yang paling tak dianggap Sir Alex Ferguson. Johnson membuat 150 penampilan untuk Setan Merah, mencetak 9 gol. Johnson menghabiskan 1 tahun bersama Newcastle sebelum mengakhiri kariernya bersama Vålerenga di tanah kelahirannya. Karel Poborský. Pemain asal Republik Česka ini terkenal karena gol sensasionalnya di Euro 1996 di Villa Park. Dia juga menghabiskan 2 musim di Old Trafford. Poborský memenangkan gelar Premier League pada tahun pertamanya sebelum United digagalkan oleh Arsenal pada musim berikutnya. Dia membuat 48 penampilan dan mencetak 6 gol. Namun, kebangkitan David Beckham membuat Poborský merasa menit bermainnya terbatas dan dia pergi sebelum musim keduanya berakhir, bergabung dengan Benfica. Frazier Campbell. Frazier Campbell lahir dari Akademi United, tapi dia tidak pernah benar-benar berkembang. Dia hanya membuat 2 penampilan di Premier League untuk United. Campbell menghabiskan beberapa periode dengan status pinjaman. Harapannya adalah dia akan berkembang di tempat lain sebelum menjadi bagian dari tim utama United. Setelah bermain di Hull City dan Tottenham, dia akhirnya bergabung dengan Sunderland sebelum hijrah ke Cardiff City dan Crystal Palace. Italia sukses membungkam Hungaria 2 gol tanpa balas dalam partai UEFA Nations League 2022-2023 yang digelar di Puskás Arena, Budapest. 2 gol kemenangan Glazuri atas tuan rumah Hungaria masing-masing diciptakan oleh Giacomo Raspadori di babak pertama dan Federico Di Marco di babak kedua. Berkat hasil ini, Italia pun berhak mengakhiri fase grup sebagai juara grup 3 Liga A dengan poin 11. Sementara itu, Hungaria finish sebagai peringkat kedua dengan poin 10. Sukses menggusur Hungaria dari puncak klasemen, Italia pun berhak mendapat 1 tempat di babak Final Four yang akan digelar tahun depan.